Shalom Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada. Kembali kita berjumpa bersama-sama dengan kami melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Tulus dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah misi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon tuntunan penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, mensyukuri penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Walaupun kami seringkali jauh dari yang Engkau kehendaki, namun kasih dan pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga malam hari ini Tuhan, bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menyertai kami untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Hikmat daripada-Mu Tuhan juga Engkau karuniakan kepada hamba-Mu untuk dapat menjelaskan apa makna firman-Mu itu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca malam ini dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel.
Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, dari bacaan kita malam hari ini, kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema kasih untuk semua orang. Saudara, mudah untuk mengungkapkan dan mengatakan kasih. Kasih adalah sesuatu yang bagi kita umat Kristiani, sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Saya tadi mengatakan bahwa mudah untuk mengatakan kasih. Kita mungkin bisa mengasihi sesama kita karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kita mungkin mengasihi sesama kita karena mereka adalah keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Kita bisa mengasihi sesama kita karena mungkin ada sesuatu yang kita harapkan dari sesama kita. Sebaliknya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu sukar bagi kita untuk mengasihi sesama kita atau terus mengasihi sesama kita ketika mereka melakukan kesalahan. Berbeda saudara dengan Tuhan. Dan inilah kita, keterbatasan kita. Dalam konteks bacaan kita saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan kembali menegaskan siapa Dia, kasih-Nya yang abadi, kasih-Nya yang kekal bagi umat Israel. Kasih yang dinyatakan bukan hanya bagi orang-orang Yehuda saja, tetapi juga dinyatakan Tuhan kepada umat Israel. Dan saya kira itu dijelaskan dalam ayat yang pertama bacaan kita. Siapakah umat Israel ini? Siapakah bangsa Yehuda ini? Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang juga adalah bangsa yang sering dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Berulang kali mereka memberontak di hadapan Tuhan. Berulang kali mereka menyakiti hati Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berubah. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang setia dan terus mengasihi umat yang telah dipilihnya. Kasih yang tidak akan pernah hilang atau punah karena sikap hidup umat Israel kepada Tuhan. Dia adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih dan Dia adalah sumber kasih. Sebab itu layaklah kalau umat Israel dalam kehidupannya senantiasa mengingat kasih Tuhan yang kekal itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, kita juga seringkali seperti umat Israel. Kita seringkali menjadi pribadi-pribadi yang memberontak kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan seperti bangsa Israel. Penting untuk kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tetapi bukan pula berarti bahwa dengan demikian kita bisa terus-menerus melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena kita mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita. Tuhan menantikan pertobatan dari kita. Tuhan menantikan pengakuan kita tentang kasih Tuhan yang kekal itu. Ia mengasihi kita tanpa memandang siapapun kita. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepatutnya lah dalam kehidupan kita pun kita senantiasa mengingat kasih Allah yang kekal itu dengan hidup. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan sekaligus
kita terpanggil untuk mengasihi sesama kita. Sekali lagi, sesama kita, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berupa gong yang menggema dan janang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, ada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Baik, mari bersama Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Malam ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu sebelum kami beristirahat. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami bersyukur juga untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab itu dengan memberikan persembahan syukur. Tuhan berkatilah. Syukur kepadamu bahwa Engkau memungkinkan kami semua berperan secara aktif dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, kantoria, pengiring nyanyian, tim multimedia. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh hanyalah alat di tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengangkat dan melaksanakan pelayanan ini. Semoga pelayanan kami berkenan kepadamu Tuhan. Ya Bapa di surga, bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu, kami mensyukuri kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada masing-masing kami. Engkau mengaruniakan kesehatan kepada kami, pertambahan usia, usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati, kehidupan rumah tangga, akan anak-anak, dan berbagai berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Bahkan juga Tuhan secara khusus bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang hari ini boleh merasakan sukacita kebahagiaan, baik melalui ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bersama dengan Bapak Yohanes Banga, Malto Payung Allo, Devon Danete Pongsama, Pandu Wijaya, Gwen Alvina Munandar Bongga, dan Mario Sevanya Christian yang berulang tahun kelahiran. Juga bersama dengan Bapak Petrus Tope dan Ibu Margareta P.
Bapak Gideon P. Allokaraeng dan Ibu Maria Tanggulungan, Bapak Julius Rante Toding dan Ibu Nelma Tangke yang hari ini berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi mereka setahun telah berlalu. Harapan kami kehidupan mereka juga di masa mendatang dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa syafaat ini, kami mendoakan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka, baik dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan mereka menuntut ilmu, yang di masa pandemi ini mereka belajar dari rumah, belajar secara daring. Mereka yang sementara mengikuti semester, dan juga anak-anak kami yang akan mengikuti semester ke depan, Tuhan berkatilah mereka. Kiranya pelajaran-pelajaran yang mereka terima selama ini dapat dicerna dengan baik, menjadi bahan bagi mereka untuk menjawab setiap soal yang diperhadapkan kepada mereka. Tentu harapan kami, mereka semua akan mendapatkan nilai-nilai yang baik dan memuaskan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai hal. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang bergumul karena duka cita, mereka yang bergumul karena pasangan hidup, mereka yang bergumul karena masalah ekonomi, dan rupa-rupa pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan iman mereka, sehingga mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga kami mendoakan orang tua kami yang ada dalam jemaat ini. Mereka dalam usia lanjut. Tuhan tetap topang mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, untuk senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan. Mereka yang berpisah dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, oleh karena pekerjaan di mana saja mereka berada, oleh karena menuntut ilmu, ya Tuhan, berkati mereka sertai mereka. Kiranya mereka dijauhkan dari berbagai susah celaka mara bahaya. Suatu waktu mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Melalui doa ini juga Tuhan, kami mendoakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu. Kami mendoakan program-program yang telah disepakati. Tuhan berkatilah. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan-persiapan kami, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari Minggu yang akan datang kami akan memasuki masa-masa Advent, untuk selanjutnya memasuki masa Raya Natal. Tuhan tetap lindungilah kami, sehingga kami bisa melewati semua itu, melalui semua itu dalam suasana sukacita, menikmati kemurahan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, melalui perayaan dan peristiwa Natal. Ya Bapa di surga, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala yang Engkau tetapkan melayani dalam jemaat-Mu Tuhan, Bapak dan Ibu pendeta, para penatua dan diaken, pengerja gereja, Tuhan berkatilah. Mereka semua dikuatkan, dimampukan untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Pemerintah kami, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga, sepanjang malam hari ini seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Engkau menyertai kami. Ini doa kami Tuhan. Syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terpi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Akhirnya, dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami menyampaikan selamat beristirahat untuk kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.